Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fatma Aulia, tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang konsep sehat sakit, pelajaran antropologi. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal, karena ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhi, terutama faktor sosial budaya. Kedua, pengertian saling mempengaruhi dan pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain di bidang ilmu pengetahuan telah mencoba memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing disiplin ilmu. Sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan masalahnya, yaitu satu, membedakan definisi sehat dan sakit menurut para ahli. Dua, kontinum sehat sakit. Tiga, mempertahankan status sehat sakit. Empat, faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan sehat sakit. Lima, tingkat pencegahan. Rumusan masalahnya, apa perbedaan pengertian sehat menurut para ahli, bagaimana terjadinya rentang sehat sakit, apa saja yang dapat menyebabkan perilaku sehat dan sakit, bagaimana perilaku sehat sakit itu. Intinya, definisi sehat. Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbatas dari penyakit, akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Menurut WHO 1947, lihat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif. Satu, memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. Dua, undang sehat dengan mendefinisikan lingkungan internal dan eksternal. Tiga, penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. B. Definisi sakit. Sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu atau demam, sakit perut, dan lain-lain. Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme. Sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya, menurut Parson 1972, sakit juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu berasal dari gaya hidup, kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, atau karena menurunnya metabolisme tubuh. Selanjutnya, model sehat sakit. Model rentang sehat sakit atau Neumann. Menurut model ini, sehat adalah keadaan dinamis yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan internal dan eksternalnya untuk mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, dan spiritual yang sehat. Kedua, model kesejahteraan tingkat tinggi. Pada pendekatan model ini, perawat melakukan intervensi keperawatan yang dapat membantu klien mengubah perilaku tertentu yang mengandung risiko tinggi terhadap kesehatan.
Model ini berhasil diterapkan untuk perawat lansia. Tiga, model agen pejamu lingkungan Liville et al. Menurut pendekatan moral ini, tingkat sehat dan sakit individu atau kelompok ditentukan oleh hubungan dinamis antara agen, pejamu, dan lingkungan. Agen, berbagai faktor internal eksternal dengan atau tanpanya dapat menimbulkan terjadi penyakit atau sakit. Agen ini bisa bersifat biologis, kimia, fisika, mekanis, atau psikososial. Pejamu, seseorang atau sekelompok orang yang rentan terhadap penyakit atau sakit tertentu. Lingkungan, seluruh faktor yang di luar pejamu, misalkan lingkungan fisik, tingkat ekonomi, iklim, kondisi tempat tinggal, penerangan, kebisingan. Ada juga lingkungan sosial, hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, misalnya stres, konflik, kesulitan ekonomi, dan krisis hidup. Selanjutnya, model keyakinan kesehatan. Model keyakinan kesehatan menurut Resonange 1947 dan Becker dan Maiman 1975 menyatakan hubungan antara keyakinan seorang dengan perilaku yang ditampilkan. Model ini memberi cara bagaimana klien akan berperilaku sehubung dengan kesehatan mereka, bagaimana mereka mematuhi terapi kesehatan yang diberikan. Yang kelima, model peningkatan kesehatan atau PENDER. Dikemukakan oleh PENDER 1982, 1993, 1996 yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang menyimbangkan dengan model perlindungan kesehatan. Fokus dari model ini adalah menjelaskan alasan perlibatan klien dalam aktivitas kesehatan, kognitif, persepsi, dan faktor pengubahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan dan tindakan kesehatan. Dalam faktor ini ada dua, satu faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal yaitu tahap perkembangan. Yang dimaksud dalam tahap perkembangan ini, status kesehatan dapat ditentukan oleh faktor usia. Dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, setiap tentang usia bayi sampai lansia memiliki pemahaman respon terhadap perubahan kesehatan. Yang kedua, pendidikan atau tingkat pengetahuan. Maksudnya yaitu seseorang terhadap kesehatan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan tentang berbagai fungsi tubuh dan penyakit, latar belakang pendidikan, dan masa lalu. Yang ketiga, persepsi tentang fungsi. Maksudnya, cara seseorang merasakan fungsi fisiknya akan berakibat keyakinan terhadap kesehatan dan secara melaksanakannya. Contohnya, seorang dengan kondisi jantung yang kronis merasa bahwa tingkat kesehatan mereka berbeda dengan orang yang tidak pernah mempunyai masalah kesehatan yang berat. Yang keempat, spiritual. Spiritual bertindak sebagai suatu tema yang terintegrasi dalam kehidupan seseorang. Spiritual seseorang akan mempengaruhi cara pandang terhadap kesehatan dilihat dari perspektif yang luas. Selanjutnya, faktor eksternal. Ada tiga, yaitu praktek di keluarga,
Cara bagaimana keluarga menggunakan pelayanan kesehatan biasanya mempengaruhi cara kelainan dalam melaksanakan kesehatan. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial dan resiko sosial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan terhadap penyakit. Yang ketiga, latar belakang budaya. Latar belakang budaya mempengaruhi latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu termasuk sistem pelayanan kesehatan dan cara pelaksanaan kesehatan pribadi. Selanjutnya, yaitu sehat dan perilaku sakit dan perilaku sakit. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Perilaku sakit merupakan perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala dia dialami, melakukan upaya penyembuhan dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada dari sakit dan perilaku sakit ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit, yaitu faktor internal, persepsi individu terhadap gejala sifat yang dialami. Klien akan segera mencari pertolongan jika gejala tersebut dapat mengganggu rutinitas kegiatan sehari-hari. Yang B, asal atau jenis penyakit. Pada penyakit akut, di mana gejala relatif singkat dan berat, serta kerugian mengalami pada seluruh dimensi yang ada, maka klien biasanya akan segera mencari pertolongan dan mematuhi program terapi yang diberikan. Sedangkan penyakit kronik biasanya berlangsung lama sehingga jelas dapat mengganggu fungsi di seluruh dimensi yang ada. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu gejala yang dapat dilihat. Misalnya, gejala yang terlihat dari suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh dan perilaku sakit. Kelompok sosial. Kelompok sosial klien akan membantu mengenali ancaman penyakit atau justru menyangkal potensi terjadinya suatu penyakit. Latar belakang budaya. Latar belakang budaya dan etika mengajarkan seseorang bagaimana mengenal penyakit dan menjadi sakit. Ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, biasanya ia akan lebih tanggap terhadap gejala penyakit yang ia rasakan, sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan dalam kesehatannya. Yang kelima, kemudahan akses terhadap sistem pelayanan. Dekatnya jarak klien dengan RS, klinik, atau tempat pelayanan medis lain sering mempengaruhi kecepatan mereka dan memasuki sistem pelayanan. Yang keenam, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosialnya itu dukungan sosial di sini meliputi beberapa institut atau perkumpulan yang bersifat peningkatan kesehatan. Di institut tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti seminar, pendidikan, dan pelatihan kesehatan. Yang selanjutnya ada B, tahap-tahap perilaku sakit. Tahap 1, mengalami gejala. Dalam mengalami gejala itu ada beberapa, yaitu pada tahap ini pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik, tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Yang kedua, tahap 2, asumsi tentang peran sakit. Terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, dan kelompok sosialnya. Menimbulkan perubahan emosional. Seorang awalnya menyangkal pentingnya intervensi dari pelayanan kesehatan sehingga ia menunda letak dan sistem pelayanan kesehatan akan tetapi jika gejala itu menetap dan semakin berat, maka ia akan segera melakukan kontak dengan sistem pelayanan kesehatan. Tahap 3 yaitu kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, klien mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan. Terus profesi kesehatan mungkin akan menentukan bahwa mereka tidak menderita suatu penyakit atau justru menyatakan jika mereka menderita penyakit. Bila klien menerima diagnosa, mereka akan mematuhi secara pengobatan yang telah ditentukan. Klien yang merasa sakit tapi dinyatakan sehat oleh profesi kesehatan, mungkin dia akan mengunjungi profesi kesehatan lain. Klien yang sejak awal didiagnosa penyakit tertentu, terutama mengancam kelangsungan hidup, dia akan mencari profesi kesehatan lain. Yang keempat yaitu tahap peran klien dependen. Yaitu pada tahap ini klien menerima keadaan sakitnya, sehingga klien bergantung pada pemberian pelayanan kesehatan. Klien menerima perawatan, simpati, atau perlindungan dari berbagai tuntutan dan stres hidupnya. Seorang sosial klien diperbolehkan untuk bebas dari kewajiban dan tugas normalnya. Pada tahap ini, klien juga harus menyesuaikan dengan perubahan jadwal sehari-hari. Nah, yang terakhir, tahap 5, pemulihan dan rehabilitasi. Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam dan lain-lain. Yang selanjutnya, penyembuhan tidak cepat, menyebabkan seorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal. Dan misalnya pada penyakit kronis. Dilanjut, yaitu dampak sakit. Dampak sakit itu ada 5, terhadap perilaku dan emosi klien, terhadap peran keluarga, terhadap citra tubuh, terhadap konsep diri, terhadap dinamika keluarga. Ketujuh itu peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan gerakan kulit yang berhubungan erat dan pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi saling tumpang tindih satu sama lain. Peningkatan kesehatan merupakan upaya memelihara atau memperbaiki tingkat kesehatan saat ini. Sedangkan pencegahan penyakit merupakan upaya bertujuan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan yang bersifat faktual maupun potensial.
Selanjutnya yaitu kegiatan peningkatan kesehatan dapat bersifat aktif maupun pasif. Ada dua, itu peningkatan kesehatan pasif. Yang dimaksud peningkatan kesehatan pasif yaitu strategi peningkatan kesehatan di mana individu akan memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain tanpa harus melakukannya sendiri. Misalnya, pemberian fluorida pada pusat suplai air minum atau PAM. Yang kedua yaitu peningkatan kesehatan aktif. Yaitu pada strategi ini setiap individu diberikan motivasi untuk melakukan program kesehatan tertentu. Misalnya program BB dan program pemberantasan rokok. Sedangkan pencegahan penyakit terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Dalam pencegahan primer yaitu merupakan tindakan pencegahan yang berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan individu beresiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Sedangkan pencegahan itu pencegahan sekunder ya. Maaf, salah. Nah, yang pencegahan primernya itu merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyakit dan gangguan fungsi dan diberikan kepada sehat secara fisik dan mental. Yang ketiga itu pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan ketika terjadi kecacatan atau ketidakmampuan permanen atau tidak dapat disembuhkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.